Kalian pernah dengar nggak misteri sejarah pewaris dari keluarga Rockefeller yang hilang di Asmat, Papua? Yang sampai sekarang itu nggak terungkap guys, Michael Rockefeller. Appreciate this opportunity to express my very sincere appreciation on behalf of Michael's twin sister. Memang guys, hilangnya tokoh-tokoh penting tanpa jejak memiliki daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Memicu imajinasi yang mendorong spekulasi yang tak ada habisnya. Kali ini kita akan menyelami 6 kasus ikonik. Mulai dari Perdana Menteri, bayangin seorang pemimpin pemerintah Australia yang menghilang, Harold Holt. Misteri makam Genghis Khan, sampai ke pewaris Rockefeller tadi guys, Michael Rockefeller. Mulai dari penjelajah yang lenyap di alam liar, hingga ke pemimpin politik yang menghilang di tengah hiruk pikuk modern. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas. Ini dia 6 kisah misteri hilangnya tokoh dalam sejarah yang paling legendaris. Bahkan sampai sekarang guys masih jadi tanda tanya besar. Sebelum mulai jangan lupa di subscribe. FBI, open up! Yang pertama, Amelia Earhart, wanita penerbang pertama yang hilang di lautan luas. Kita buka lembaran misteri dengan kisah seorang wanita yang super nekat dan berani. Bayangin guys, tahun 1930-an, waktu orang-orang itu masih jarang banget naik pesawat, dia udah jadi pilot wanita pertama yang terbang sendirian, menyeberangi Samudra Atlantik. Keren kan? Nah, di tahun 1937, Amelia ini punya misi yang lebih gila lagi. Jadi perempuan pertama yang berhasil keliling dunia pakai pesawat. Bersama navigatornya Fred Noonan, mereka udah berhasil terbang jauh banget. Ia berangkat dari Miami pada 1 Juni 1937 dengan pesawat Lockheed Electra bermesin ganda mereka. Dan mereka itu guys berhasil melintasi Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Australia. Nah, pada akhir Juni mereka telah mencapai Lae New Guinea dengan sisa 7.000 mil lagi yang harus ditempuh di atas Samudra Pasifik. Lady Lindy slides into a perfect landing with 2 records. The first woman to fly the Pacific and the first person to fly it solo. How does it feel to fly both oceans, Miss Earhart? Well, it was very interesting to me to fly in southern waters rather than in the north. Tapi pas mereka mau mendarat di Pulau Holland 2 Juli 1937 yang kecil di tengah Samudra Pasifik, tiba-tiba kontak mereka putus, menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama itu ada teori jatuh dan tenggelam, crash and sink teori. Disebutkan bahwa mereka itu kehabisan bahan bakar, terus nyebur ke laut. Tapi ada juga teori yang bikin kita mikir panjang guys. Katanya mereka itu ditangkap tentara Jepang, atau malah mendarat di pulau terpencil dan berusaha bertahan hidup. Yap, survival. Hipotesis Pulau Gardner menyebut bahwa Earhart dan Noonan setelah gagal menemukan Pulau Holland berbelok ke selatan dan berhasil mendaratkan pesawat Electra mereka di terumbu datar dekat dengan bangkai kapal SS Norwich City di Pulau Gardner, atau sekarang dikenal sebagai Nikumaroro, sebuah pulau yang saat itu tidak berpenghuni. Mereka kemudian diyakini mengirim pesan radio dari sana. Beberapa transmisi radio yang samar dilaporkan diterima oleh Mabel Larmore dan juga Betty Crank yang mengklaim mendengar sinyal mara bahaya yang diyakini berasal dari Earhart dan Noonan, termasuk referensi tentang luka serius Noonan dan air setinggi lutut. Crank juga mendengar referensi pribadi seperti George, ambil koper di lemari saya, California, yang merujuk pada surat Earhart kepada suaminya. The International Group for Historic Aircraft Recovery alias TIGHAR menemukan plexiglas dan tumit sepatu wanita ukuran 9 di pulau tersebut. Ada juga teori penangkapan Jepang yang menyatakan bahwa Earhart dan Noonan ditangkap oleh pasukan Jepang setelah jatuh di suatu tempat di wilayah Mandat, Laut Selatan di Jepang. Ada juga guys teori Tokyo Rose menyatakan bahwa Earhart menjadi salah satu penyiar radio propaganda Jepang berbahasa Inggris setelah hilangnya. Pencarian besar-besaran udah dilakuin, tapi nggak ada satupun puing pesawat atau jasad Amelia yang pernah ketemu. Sampai sekarang, kisah Amelia ini jadi salah satu misteri penerbangan paling legendaris. Yang kedua, Genghis Khan, kaisar Mongol yang makamnya jadi rahasia dunia. Kita mundur jauh banget ke abad ke-13. Siapa sih yang nggak kenal Genghis Khan? Dia ini bapaknya kekaisaran Mongol yang luasnya minta ampun guys.
Bayangin dari Asia sampai ke Eropa, dia itu semacam king of the world di masanya. Nah, begitu Genghis Khan meninggal di tahun 1227, kisah kematiannya dan terutama lokasi makamnya itu guys, jadi rahasia negara yang super duper ketat. Katanya sih menurut tradisi Mongol, makam para pemimpin harus dirahasiakan biar nggak diganggu. Bahkan pasukan yang nganter jenazahnya itu guys, disuruh ngebunuh siapa aja yang mereka temuin di jalan demi buat jaga rahasia itu. Gila kan? Ngebunuh setiap orang loh yang dilewati. Bahkan Marco Polo yang menulis pada akhir abad ke-13 mencatat bahwa bangsa Mongol sendiri tidak mengetahui lokasi makam tersebut, menunjukkan bahwa kerahasiaan telah terjaga dengan baik. Bahkan pada masa itu guys, Marco Polo menyebutkan bahwa 2000 budak yang menghadiri pemakaman Genghis Khan dibunuh oleh tentara yang menjaganya. Dan gilanya guys, tentara ini pada gilirannya dibunuh oleh kelompok lain untuk menyembunyikan lokasi makam. Bahkan guys, kelompok terakhir ini dikatakan bunuh diri setelah tugas selesai. Berbagai kisah lain juga menggambarkan upaya ekstrim untuk menyembunyikan makam. Misalnya ada pengalian sungai, di mana sebuah sungai itu guys dialihkan di atas makamnya agar tidak dapat ditemukan. Ada juga diinjak kuda. Kisah lain juga menyatakan makamnya itu guys diinjak-injak oleh ribuan kuda. Pohon-pohon kemudian ditanam di atasnya, dan permafrost juga berperan dalam menyembunyikan situs. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus segitunya disembunyiin? Selain buat ngelindungin dari para penjara, ini juga soal kepercayaan. Biar kekuatan spiritualnya itu guys tetap utuh. Arkeolog udah muter-muter Mongolia, bahkan pakai teknologi satelit canggih buat nyari makam ini. Tapi padang rumput Mongolia yang luas dan gak berujung itu bener-bener jago banget nyimpen rahasia Genghis Khan. Makamnya masih jadi harta karun sejarah yang belum terpecahkan. Yang ketiga guys, ada Percy Fawcett, petualang cerdas pemberani yang hilang di hutan Amazon. Dari padang rumput luas, kita nyembur ke hutan paling lebat dan misterius di dunia guys, Amazon. Di awal tahun 1900-an, ada penjelajah Inggris yang suka banget sama sebuah kota kuno yang katanya itu guys hilang. Dia sebut kota Z. Kota ini diilustrasikan penuh emas dan peradaban yang jauh lebih maju dari yang kita kira. Nah, di tahun 1925, Percy Fawcett, seorang ahli geografi, perwira artileri, kartografer, bahkan dia juga itu arkeolog. Dia ini nekat banget guys, bareng anaknya Jack dan satu temannya, Rayleigh Rimmel, ngadain ekspedisi terakhir ke pedalaman Amazon demi untuk mencari kota Z, peradaban maju di tengah hutan. Dan ia bahkan berspekulasi guys bahwa kota ini mungkin terkait dengan Atlantis. Mereka terakhir kali kirim kabar itu dari sebuah kemah. Setelah itu senyap, gak ada kabar, gak ada jejak, kayak ditelan hutan. Surat terakhir yang ditulis dari Dead Horse Camp menunjukkan optimisme dan memberikan lokasi mereka. Fawcett sebelumnya telah meninggalkan instruksi tegas bahwa jika ekspedisi tidak kembali, tidak ada boleh ekspedisi penyelamat yang dikirim, agar penyelamat itu tidak mengalami nasib yang sama. Wasiat ini mencerminkan pemahamannya akan bahaya ekstrim di wilayah tersebut. Royal Geographical Society atau RGS menyatakan dan menerima mereka dalam status hilang pada Januari 1927, hampir 2 tahun setelah pesan terakhir mereka. Meskipun ada peringatan dari Fawcett, mulai tahun 1928 ekspedisi penyelamat itu yang tak terhitung jumlahnya berangkat mencari Fawcett. Dan sangat tragis guys, banyak dari penyelamat ini juga tewas atau menghilang di hutan hujan Amazon. Ini menggarisbawahi bahaya yang melekat pada wilayah tersebut. Kira-kira apa yang menimpa mereka? Spekulasi banyak banget. Ada yang bilang mereka itu diserang suku asli yang gak ramah. Ada yang bilang mereka nyasar, terus kelaparan sampai meninggal. Atau jangan-jangan mereka ini beneran berhasil nemuin kota Z dan memutuskan buat jadi penghuni di sana. Yang pasti, sampai hari ini nasib Percy Fawcett dan timnya masih jadi misteri di tengah belantara hutan Amazon. Yang keempat ada Alexander Agung, sang penakluk dunia yang makamnya tak berjejak. Kita semua kenal dia, jenderal paling hebat sepanjang masa yang berhasil menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal saat itu. Alexander Agung. Bayangin guys, di usianya yang masih sangat muda, dia udah punya kekaisaran seluas dari Yunani sampai India. Benar-benar definisi dari conqueror of the world. Tapi begitu dia meninggal secara misterius di Babel tahun 323 sebelum Masehi, jenazahnya jadi rebutan di antara jenderal-jenderalnya. Konon jenazahnya itu guys diawetkan pakai madu dan diangkut pakai kereta mewah. Awalnya makamnya itu di Memphis, Mesir, terus dipindahkan ke Alexandria.
kota yang dia dirikan sendiri. Makamnya ini sempat jadi tempat ziarah terkenal banget guys. Bahkan kaisar-kaisar Romawi kayak Julius Caesar juga pernah mampir ke sini. Nah terus kemana hilangnya makam itu sekarang? Sering berjalannya waktu, kekaisaran runtuh. Alexandria berubah. Lokasi makam Alexander Agung jadi buram, lalu hilang begitu saja dari catatan sejarah. Kemungkinan kena gempa bumi, banjir, atau ketimbun pembangunan kota modern. Meskipun arkeolog udah jungkir balik buat nyari lokasinya, ini masih jadi puzzle terbesar dalam sejarah arkeolog. Kita semua tahu Alexander Agung itu ada, tapi di mana dia tertidur sekarang? Ini masih jadi misteri abadi. Yang kelima ada Harold Holt, Perdana Menteri Australia yang hilang di lautan. Kita lanjut ke era modern. Ada kisah seorang pemimpin negara yang hilangnya bener-bener gak masuk akal. Di tahun 1967, Harold Holt adalah Perdana Menteri Australia. Suatu siang dia mutusin buat berenang di pantai Seviot, Victoria. Ini pantai kesukaannya, dia udah sering banget guys berenang di sana. Pak Perdana Menteri ini perenang yang tangguh banget. Tapi dia masuk ke air, berenang, dan gak pernah kembali. Hilang begitu saja di lautan yang luas. Bayangin guys, dia ini seorang Perdana Menteri sebuah negara. Tiba-tiba lenyap. Pencarian terbesar sepanjang sejarah Australia pun langsung dilakukan. Melibatkan kapal, pesawat, bahkan penyelam profesional. Tapi tubuh Harold Holt gak pernah ketemu. Apakah ini kecelakaan murni atau ada yang lain? Ada teori mulai dari dia keseret arus kuat atau kena serangan jantung pas dia lagi berenang. Tapi karena nggak ada jasadnya, muncullah teori-teori konspirasi. Misalnya diculik mata-mata asing, kabur sama selingkuhan, atau bahkan diculik UFO. Nah, disebut juga bahwa dia adalah korban pembunuhan CIA. Sebuah cerita Sunday Observer tahun 1968 mengklaim Holt dibunuh oleh Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat karena ia bermaksud untuk menarik pasukan Australia dari Perang Vietnam. Hilangnya Perdana Menteri Harold Holt di laut lepas ini jadi misteri politik paling bikin pusing dan nyebarin banyak banget rumor di Australia. Yang terakhir, Michael Rockefeller, pewaris kaya raya yang hilang di tanah Papua. Nah, kita beralih ke kisah yang fenomenal dari tempat yang gak kalah eksotis dan misterius, Papua. Ini dia guys, Michael Rockefeller. Dia ini anak dari salah satu keluarga paling kaya dan berpengaruh di Amerika. Keluarga Rockefeller. Yap, dia ini guys pewaris dari Rockefeller. Kakeknya itu John D. Rockefeller dan ayahnya sendiri adalah Nelson Rockefeller, gubernur California yang kemudian jadi wakil presiden Amerika Serikat guys. Nah, Michael Rockefeller ini bukan cuma anak orang kaya. Dia seorang antropolog muda yang suka banget sama seni dan budaya suku Asmat di Papua. Nah, di tahun 1961, Michael lagi ekspedisi buat ngumpulin artefak Asmat. Perahu katamaran yang dia tumpangi terbalik di lepas pantai Papua, tepatnya 18 November 1961, di wilayah yang kini Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Dia sama temannya nyoba berenang ke daratan. Temannya sih berhasil, tapi Michael lenyap tanpa jejak. Gimana ceritanya? Nah, jadi yang terjadi itu guys, setelah terombang-ambing selama beberapa waktu, pada pagi hari 19 November, Rockefeller itu memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia memberitahu temannya, Ren Wasing, "Saya rasa saya bisa melakukannya." Lalu membuat pelampung darurat dari 2 kaleng bensin kosong yang diikat di sabuknya. Kemudian mengambil kompas dan pisau dan mulai berenang menuju pantai yang diperkirakan jaraknya itu guys 12 mil atau sekitar 19 km. Ren Wasing sendiri terakhir kali melihatnya sekitar 30 menit. Kemudian dia melihat seperti 3 titik, yaitu 2 kaleng dan kepalanya bergerak menuju pantai. Udah lumayan jauh guys. Wasing sendiri berhasil diselamatkan keesokan harinya. Tetapi Michael Rockefeller tidak pernah terlihat lagi. Pencarian intensif dilakukan melibatkan berbagai tim, pesawat, dan kapal. Namun tidak ada jejak Rockefeller yang ditemukan. Kasus ini secara resmi ditutup dengan penetapan bahwa Rockefeller tenggelam dan hilang di laut. Ia secara hukum dinyatakan meninggal pada tahun 1964. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Teori paling umum sih dia tenggelam atau dimakan buaya atau hiu. Tapi ada juga rumor yang mengerikan. Katanya dia berhasil nyampe daratan, tapi malah jadi korban kanibalisme. Walaupun pemerintah Amerika dan keluarganya itu udah ngelakuin pencarian besar-besaran, gak ada satupun bukti atau jasad Michael yang pernah ditemukan. Alam dan sejarah memang kadang punya cara sendiri buat nyimpan rahasia yang gak akan pernah kita tahu. Menurut kalian misteri mana yang paling bikin penasaran? Atau mungkin kalian punya teori sendiri tentang salah satu kasus ini? Dan sampai jumpa di konten berikutnya.